adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Semoga adik-adik tetap sehat ya. Jumpa lagi dengan Kak Mein, Kak Lala, Kak Maris, dan Kak Justin. Sebelum kita mulai ibadah impak kita, mari kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik boleh bangkit berdiri. Kita menyanyi Kidung Ceria 276 di mana-mana saja. Di mana-mana saja, di saat apa juga, selalu Yesus hadirlah. Apapun kita buat, yang baik atau jahat, di mata Yesus nyatalah. Selanjutnya dari Kidung Ceria 271, Cinta akan Yesus. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan mengikut perintahnya. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus sudah mengumpulkan kami di sini. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu, berkati kami agar kami dapat mengerti akan firman-Mu. Berkati ibadah impak kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, selanjutnya kita akan membaca Mazmur, terambil dari Mazmur 19 ayat 8. Mazmur 19 ayat 8. Kalau misalnya adik-adik sudah mendapatkannya semua, kita akan baca secara bersama-sama. Karena hanya satu ayat. Mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Adik-adik, dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan merespon Mazmur dari Kidung Ceria 269, Tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya, belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasanya, dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Shalom adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Nah, kalau sudah siap, jangan lupa siapkan Alkitab kita adik-adik, karena kita akan membaca firman Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini terambil dalam perjanjian baru adik-adik, ada di Ibrani 11 ayat 1 sampai 7. Ibrani 11 ayat 1 sampai 7. Adik-adik sudah mendapatkannya semua? Jika adik-adik sudah mendapatkannya semuanya, Kalala akan membacakan Ibrani 11 ayat 1 sampai 7 dan adik-adik akan mendengarkan. Adik-adik, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah memberkati kami Tuhan. Sekarang kami akan membaca dan
mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati kami agar kami bisa dengan tenang Tuhan, agar kami bisa fokus dalam membaca dan mendengarkan firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kalau ingetin lagi ya, dibuka Alkitabnya dari Ibrani 11 ayat 1-7. Nah, Kalala akan membacakannya dan adik-adik akan mendengarkan. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan mempersembahkannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman, Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Nah adik-adik, untuk minggu ini kita akan berbicara tentang iman. Adik-adik tahu nggak apa itu iman? Apa ya itu iman? Adik-adik ada yang tahu? Kalau adik-adik ada yang belum tahu, Kalala kasih tahu nih. Iman adalah sikap percaya kita kepada Tuhan walaupun kita tidak melihat adik-adik. Nah, kita beriman kepada Tuhan bukan hanya kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu ada, tapi kita juga harus mengikuti apa yang Tuhan Yesus perintahkan dan mau membaca firman Tuhan, mau dekat dengan Tuhan. Itu adalah sikap kita, bukan hanya percaya tapi juga mau mendengarkan firman Tuhan dan mau berteman dengan Tuhan. Nah adik-adik, Kalala punya 3 tokoh yang ini adalah contoh orang-orang yang beriman adik-adik. Adik-adik tahu nggak siapa aja ya yang akan Kalala sebutkan 3 tokoh ini? Kalau misalnya adik-adik bingung nih siapa ya, nih Kalala bakal kasih tahu. Yang pertama itu adalah Habel. Nah adik-adik tahu nggak siapa sih Habel itu? Habel itu adalah anak dari Adam dan Hawa. Nah Habel itu adalah anak dari Adam dan Hawa dan dia adalah seorang penggembala. Dia memelihara domba dan juga kambing. Suatu hari dia mempersembahkan persembahan kepada Tuhan Allah. Persembahan yang Habel persembahkan adalah seekor domba yang paling terbaik dan yang paling gemuk. Dan dia memberikan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh adik-adik. Nah, dari tokoh Habel ini kita dapat mempelajari bahwa Habel ini sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus sampai dia mempersembahkan seekor domba yang sangat gemuk dan yang paling terbaik dia berikan kepada Tuhan Allah. Nah, tokoh yang kedua itu adalah Henok. Pasti adik-adik masih belum terlalu kenal siapa ya Henok itu.
Nah, Henokh ini adalah orang yang hidup bergaul dengan Allah. Maksudnya hidup bergaul dengan Allah ini adalah dia sangat dekat kepada Allah. Dia selalu bertemu dengan Allah dan sangat taat kepada Allah. Nah, dari Henokh ini kita bisa pelajari bahwa jika kita mau beriman kepada Tuhan Allah, jika kita mau percaya kepada Tuhan Allah, kita juga perlu mengenal Tuhan Allah. Nah, mengenalnya itu bukan hanya sekedar tahu, oh iya Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus, bukan adik-adik. Tapi juga adik-adik harus mengikuti perintah Tuhan Yesus, seperti mendengarkan firman Tuhan, terus rajin berdoa. Rajin berdoa adik-adik bukan hanya adik-adik berdoa pada saat makan saja, tapi saat bangun tidur adik-adik boleh berdoa, saat tidur adik-adik berdoa, saat makan, sebelum maupun sesudah makan, saat adik-adik melakukan aktivitas pun adik-adik tetap harus berdoa, meminta perlindungan kepada Tuhan dan mengucap syukur. Nah, tokoh yang ketiga ini adalah tokoh yang adik-adik pasti kenal nih. Nah, tapi sebelum kita masuk ke dalam tokoh yang ketiga ini, Kak Lala mau tanya dulu nih, adik-adik masih ingat nggak siapa tokoh Alkitab yang membangun bahtera yang sangat besar dan sangat tinggi? Adik-adik tahu nggak siapa? Nah, betul banget adik-adik. Jawabannya adalah Nabi Nuh. Tokoh yang ketiga yang sangat beriman kepada Tuhan itu adalah Nabi Nuh. Ceritanya seperti ini adik-adik. Nabi Nuh diperintahkan kepada Tuhan Allah untuk membuat bahtera karena kata Tuhan akan terjadi banjir. Akhirnya Nuh dengan taat kepada Tuhan dan beriman kepada Tuhan, akhirnya dia membangun bahtera yang sangat besar dan sangat tinggi. Setelah bahtera itu selesai, Nabi Nuh mengajak keluarganya untuk masuk ke dalam bahtera yang besar tersebut adik-adik. Bukan hanya keluarganya, tapi banyak hewan-hewan juga masuk ke dalam bahtera tersebut. Setelah bahtera itu selesai dan keluarga Nabi Nuh masuk, juga banyak-banyak hewan yang masuk dalam bahtera itu, akhirnya adik-adik tahu nggak apa yang terjadi? Yang terjadi itu adalah hujan yang sangat besar, hujan yang sangat lebat. Akhirnya setelah hujan itu terjadilah banjir adik-adik, banjir yang sangat besar. Nah, dari tokoh Nuh ini kita bisa belajar bahwa jika kita beriman kepada Tuhan, kita juga harus taat kepada Tuhan. Jika kita beriman sama Tuhan, kita mengikuti perintah Tuhan seperti tadi kayak seorang Henokh dan juga Habel, mereka juga dengar-dengaran loh sama Tuhan. Nah, bukan hanya Habel, Henokh dan juga Nabi Nuh, tapi adik-adik juga, Kak Lala juga dan kakak-kakak lainnya harus tetap beriman kepada Tuhan dan mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan itu seperti yang tadi Kak Lala bilang, dengan membaca firman Tuhan, rajin berdoa, terus juga dengar-dengaran sama orang tua, itu juga loh adik-adik salah satu cara kita untuk mengenal Tuhan. Terus terus adik-adik adapun perintah-perintah Tuhan loh adik-adik, salah satunya itu jangan berbohong. Nah, adik-adik juga nggak boleh tuh berbohong, tetap harus menghormati orang tua. Kalau misalnya orang tuanya bilang tidur siang, adik-adik harus tidur siang. Kalau misalnya orang tua kalian bilang adik-adik harus belajar, adik-adik juga harus belajar. Seperti itu ya adik-adik ya. Jadi adik-adik harus ingat nih, minggu ini Kak Lala menceritakan 3 tokoh yang beriman, yaitu Habel, Henokh, dan Nabi Nuh. Dari ketiga tokoh ini adalah tokoh yang beriman kepada Tuhan Yesus adik-adik. Sudah mengerti ya adik-adik ya? Oke, kalau misalnya sudah mengerti, ini firman hari ini sudah selesai adik-adik. Jangan lupa
untuk mengingat kembali ya adik-adik ya, dan adik-adik tetap harus jaga kesehatan di rumah. Nah, mungkin itu saja adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akan merespon firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 213, Dengar Panggilan Tuhan. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan doa syafaat ya adik-adik. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus sudah memberkati kami Tuhan pada saat kami membaca dan merenungkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus boleh berkati agar firman-Mu bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk adik-adik layan Tuhan, berkati sekolah mereka Tuhan, dari TK sampai di sekolah dasar. Tuhan Yesus boleh berkati, walaupun pada saat pandemi ini mereka semua belajar di rumah. Tuhan Yesus boleh berkati agar mereka tetap fokus dalam belajar di rumah Tuhan, dan orang tuanya pun tetap mendampingi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus boleh berkati sekolah kami Tuhan, agar guru-guru kami dapat mengajar kami terus tetap dengan baik. Guru-guru kami bisa menjelaskan dengan baik agar kami bisa memahami apa yang diajarkan oleh guru-guru kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati dari kepala sekolah, guru, staf maupun penjaga sekolah. Tetap berkati kesehatan mereka Tuhan, agar mereka bisa dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik tanpa kurang suatu apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga akan berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, bangsa Indonesia, yang bukan hanya bangsa kami Tuhan, tapi hampir seluruh negara terkena terdampak virus corona ini Tuhan. Tuhan Yesus boleh berkati, walaupun dalam pandemi ini kami bisa tetap di rumah, kami bisa tetap selalu jaga kesehatan Tuhan. Tuhan Yesus boleh berkati para pemimpin kami, dari mulai presiden, gubernur, bupati, kepala desa maupun RT dan RW Tuhan. Yesus boleh berkati, berkati juga DPR kami Tuhan, berkati juga setiap pejabat yang ada di Indonesia ini Tuhan, agar mereka bisa dengan jujur melaksanakan tugas dan kewajibannya Tuhan. Mereka bisa bekerja sama dalam membantu negara ini agar tetap berkembang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga ingin berdoa untuk gereja kami Tuhan, GPIB Damai Sejahtera. Tuhan Yesus boleh berkati dari Pak Pendeta, majelis Tuhan, pelayan dari PA, PT maupun para pengurus PLK. Tuhan Yesus boleh berkati agar mereka juga dengan segenap hati mereka bisa melaksanakan tugas dan kewajiban mereka dengan baik Tuhan. Terus tetap berkati kami Tuhan, agar biarpun di masa saat ini, tapi Tuhan Yesus boleh berkati kami Tuhan. Tuhan Yesus boleh sertai kami, apapun yang kami lakukan, Tuhan Yesus boleh tetap dampingi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus juga boleh berkati orang-orang yang sedang sakit Tuhan, yang ada di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan Yesus boleh pulihkan mereka Tuhan. Tuhan Yesus boleh sembuhkan mereka agar mereka bisa beraktivitas kembali Tuhan seperti semula. Mereka yang sekolah mereka bisa tetap bersekolah dengan baik, yang bekerja Tuhan Yesus boleh berkati agar mereka juga bisa bekerja dengan baik maupun melaksanakan tugas lainnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk setiap kakak layan Tuhan yang sudah melayani dengan baik, yang sudah bersungguh-sungguh dalam melayani Tuhan, agar mereka
masih tetap melayanimu dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus boleh tetap berkati agar firman yang tadi diceritakan, firman yang tadi diberitakan bisa dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan berkati kami agar kami bisa seperti Habel, Henok, dan Nabi Nuh yang tetap beriman kepada Tuhan, yang menjalin hubungan baik dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga kami anak-anak-Mu agar tetap pada perintah-Mu Tuhan, tetap membaca firman-Mu, tetap rajin datang ke IMPA. Mungkin itu saja Tuhan Yesus. Doa yang kurang sempurna ini bisa kami alaskan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Kita akan menyanyi lagu Kidung Ceria 205, Aku Suka Membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan tangan kiri, tetap apalah aku yang kanan. Adik-adik, mari bangkit berdiri. Kita akan berdoa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memberikan persembahan, berkati tangan-tangan yang sudah memberikannya agar dapat dikelola dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik masih tetap bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu penutup dari Kidung Ceria 360, Bapa Antarlah Kami. Bapa antarlah kami pulang ke rumah lagi, berilah kami berkat-Mu dan curahkan kasih-Mu. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus sudah melindungi kami Tuhan. Tuhan Yesus sudah mendampingi kami Tuhan dalam ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai berakhir dengan baik Tuhan, tanpa kurang suatu apapun Tuhan. Tuhan Yesus boleh berkati kami, biarpun kami ibadah hari ini telah selesai, tapi Tuhan Yesus tetap boleh lindungi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga agar apa yang difirmankan hari ini dapat adik-adik layan praktekkan di kehidupan mereka sehari-hari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Ibadah kita telah usai. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Dadah.